Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya pada video kali ini. Kita akan bahas tentang paragraf ya, bagian kedua. Kalau belum nonton bagian pertama, tonton dulu di bagian pertama. Kita bahas sekarang adalah bagian yang kedua. Serta dalam paragraf penutup itu ditampilkan sebagai cerminan dari sebuah kesimpulan. Kemudian logis, ya, jelas dan singkat padat. Ya. Oke, selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan posisi dalam kalimat ya. Kita sudah bahas di bagian pertama ya sebelumnya bahwa kalimat utama itu bisa ditempatkan di awal kalimat, tengah kalimat dan akhir kalimat. Ya di sini ada jenis paragraf ya, berdasarkan posisi kalimat. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif itu kita bahas kembali adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik itu pada awal paragraf atau awal kalimat. Ya. Jadi letaknya ya, di awal paragraf di kalimat pertama. Jadi dalam paragraf itu ciri-cirinya itu membahas dari umum dulu, kemudian ke khusus. Kalau dalam istilahnya kalimat utama kemudian dijelaskan di kalimat berikutnya dengan kalimat penjelasan. Jadi umum dulu kemudian baru ke khusus. Contohnya seperti misalkan definisi dari sebuah istilah ya. Definisi dari sebuah istilah kemudian di paragraf di kalimat selanjutnya baru dijelaskan istilah-istilah itu. Itu disebut kalimat penjelasan. Selanjutnya adalah induktif ya, menempatkan kalimat topik itu pada akhir paragraf ya. Kalau deduktif itu umum ke khusus, nah kalau induktif itu adalah khusus ke umum ya. Jadi hal-hal yang secara rinci terlebih dahulu baru penjelasan secara umumnya. Kemudian ada juga paragraf induktif ya. Jenis paragraf ini itu menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Jadi kalau awal paragraf sudah disebutkan, lalu disebutkan lagi di akhir paragraf supaya menjadi sebagai penekanan. Selanjutnya adalah paragraf ineratif ya. Dan yang terakhir adalah paragraf tanpa kalimat topik. Nah, bisa saja dalam sebuah paragraf itu tidak ada kalimat topiknya, tergantung dari jenis tulisannya juga. Lanjut. Oke, jenis paragraf berdasarkan pengembangan. Yang pertama menerangkan ya. Dan menerangkan ini penjelasannya yang pasti ya, secara universal menyeluruh apa yang dibahas, pokok permasalahan itu dijelaskan secara luas ya. Kemudian merinci ya, merinci artinya pokok permasalahan itu dijelaskan dari hal terkecil sampai hal terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya adalah paragraf buktian ya. Paragraf buktian yang berisi paragraf ini dijelaskan ada contoh-contoh di dalamnya. Lalu paragraf pertanyaan ya pastinya berisi berbagai pertanyaan kemudian langsung dijawab pada paragraf tersebut. Selanjutnya adalah paragraf perbandingan ya perbandingan. Biasanya membandingkan antara dua hal atau lebih ya dua hal atau lebih misalkan antara olahraga sepak bola dengan olahraga basket kemudian dibandingkan dan dijabarkan misalkan kelemahannya, keunggulannya. Yang terakhir adalah paragraf sebab akibat ya.
Nah, dalam separagraf sebab akibat ini dituliskan bisa saja sebabnya dulu baru akibat atau kebalikannya akibat itu baru sebabnya. Jadi biasanya sebab dulu baru akibat. Misalkan sebab dari banjir, ya sebab dari banjir. Ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia di pelajaran SMA ya bahasa Indonesia di SMA itu disebut dengan teks eksplanasi. Jangan banjir ya, sebabnya karena sampah, lalu karena curah hujan yang tinggi dan lain sebagainya, maka akibatnya adalah banjir. Kurang lebih seperti itu. Jadi inilah jenis-jenis paragraf berdasarkan pengembangannya. Nah, selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama adalah eksposisi. Nah, eksposisi ini adalah berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Jadi fokus dalam eksposisi ini memberikan informasi secara menyeluruh atau secara luas kepada si pembaca. Contoh manfaat dari daging ikan, atau manfaat dari sayuran, itu memberikan informasi. Fokusnya hanya di situ saja, tidak menjabar ke yang lain. Kemudian argumentatif ya. Argumentatif itu bertujuan untuk membuktikan kebenaran atau kebenaran dari suatu hal ya. Kebenaran suatu hal baik itu pendapat maupun fakta dari sebuah pernyataan gitu. Ataupun bisa juga kesimpulan dengan bukti yang disertai dengan bukti atau data sehingga menguatkan pendapat dari seseorang itu. Selanjutnya adalah deskriptif ya, yaitu berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan. Jadi sehingga pembaca itu bisa tergambarkan dalam benaknya. Contoh, dalam sebuah paragraf diceritakan, dideskripsikan, dijabarkan seekor kucing bermata coklat, misalkan berbulu kuning, bulunya halus, kemudian bentuknya kecil dan lain sebagainya, itu dideskripsikan. Fisiknya, baik itu sifatnya dan lain sebagainya. Jadi dideskripsikan, dijabarkan. Selanjutnya adalah persuasif ya. Persuasif itu artinya ajakan, maka dalam jenis paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Jadi tujuan dari jenis paragraf ini yaitu mempengaruhi pembaca untuk bertindak, ya, melakukan sesuatu. Nah, tentu ajakan ini adalah ajakan-ajakan yang positif ya. Contoh gotong royong, bekerja sama, sifat jujur dan lain sebagainya. Kayak persuasif dalam jenis paragraf ini mengajak yang kebaikan. Yang terakhir adalah paragraf naratif. Paragraf naratif ini berisi rangkaian peristiwa sehingga terbentuknya alur cerita, narasi. Nah, biasanya kalau naratif ini dalam jenis karya novel ataupun cerpen. Baik, itu yang kita bahas pada bagian kedua ini, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Kita sudah mengenal banyak jenis paragraf dari berbagai sisi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Dan jika ada saran masukan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.